Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur milik Allah, Kang Buni dan juga gurunda kami nih Ustadz Abu Robani. Alhamdulillah sudah lama tidak berjumpa. Alhamdulillah bisa dipertemukan di dunia maya ini, walaupun dunia nyatanya belum ketemu lagi, sudah lama sekali. Memanfaatkan waktu untuk morning booster hari ini, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan ini bulan diturunkannya Al-Qur'an. Nah, jelas fungsi dari Al-Qur'an turunnya adalah hudan linnas, petunjuk bagi manusia, wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan isinya adalah penjelasan-penjelasan dan pembeda mana hak mana batil. Jadi Quran ini tujuannya adalah hudan, memberi petunjuk, menunjukkan kepada kita jalan keselamatan dunia dan akhirat. Tetapi unik di dalam surah Furqan ayat ke-30, Rasul itu mengadu kepada Allah, wa qala Rasul, ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Wahai Tuhanku, sesungguhnya kaumku ini sudah menjadikan Quran ini mahjura, sesuatu yang dijauhi. Quran ini adalah petunjuk hidup bagi manusia. Tetapi justru petunjuk ini malah dijauhi oleh umatnya. Nah, Imam Ibnu Taimiyah, sebagaimana dikutip oleh Imam Ali As-Sobuni dalam bukunya At-Tibyan fi Ulumil Quran, beliau menyebutkan ada 3 kriteria orang-orang yang menjauhi Al-Quran. Jadi Quran itu petunjuk bagi umatnya, bagi umat Nabi Muhammad, tapi umat Nabi Muhammad malah menjauhi Al-Quran itu. Nah, siapa saja nih kriteria yang menjauhi Al-Quran? Pertama, kata beliau, man lam yaqra'il Quran faqad hajarah. Siapa yang dia tidak pernah membaca Quran, maka dia sudah menjauhi Al-Quran itu. Bagaimana mungkin dia bisa mendapatkan petunjuk Al-Quran kalau membaca pun tidak? Nah, di kita tidak membaca Quran itu karena 2. Satu, karena memang tidak bisa baca. Yang kedua, bisa baca tapi malas baca. Oke, di kita itu luar biasa. Menghormati Quran itu luar biasa. Kalau di Sunda, itu Quran tuh sampai diambil di orang Sunda mah disusuhun ya. Disuhun, dicium, itu menunjukkan memuliakan Al-Quran. Bahkan ketika di belakang saja, itu tidak boleh cek orang Sunda mah Quran temenang kabujuran. Saya nggak tahu bahasa Indonesianya apa, itu jangan terbujuri atau apalah istilahnya. Jangan disimpan di belakang Al-Quran itu, jangan disimpan di belakang. Pamali kata Sunda, orang Sunda. Tetapi mohon maaf, Bapak Ibu sekalian, sahabat-sahabat yang Allah muliakan, menghormati Quran bukan sekedar menghormati sebatas fisiknya. Di kita, Quran itu lebih dikeramatkan bentuk fisiknya. Di antaranya kalau menikah, kadang-kadang mas kawinnya Al-Quran. Gitu. Padahal kalau mas kawin mah emas saja, itu jangan Al-Quran. Nanti lebih berat lagi kalau Al-Quran itu jadikan mas kawin, sementara sudah dinikahi, Qurannya nggak pernah dibaca. Ada juga Quran itu, mohon maaf, di kita mah punten, kalau kata orang Sunda jangan nyingsianan jurik gitu. Ada disimpan, misalkan ditulis ayat kursi, tempelkan di pintu. Saya kira buat hafalan Al-Quran, ternyata bukan. Disimpan di pintu itu adalah untuk menangkal supaya ada jin, setan yang di luar nggak bisa masuk. Saya pernah lewat pernah bertamu di rumah saudara. Saya tanya, Di, itu kenapa ayat kursi dipasang di pintu? Lagi ngapain ayat kursi? Bukan, di sini banyak penampakan, makanya dipasang itu. Saya tanya, memang kuntilanak, genderuwo, pocongnya lewat pintu. Bagaimana kalau lewat jendela? Dikitukan sekiranya ngerti. Oh iya ya, gimana kenapa nggak dipasang di jendela juga? Saya kira digitukan suka ngerti gitu. Tapi ternyata kepikir, oh iya ya, tambah juga di jendela, Masya Allah. Jadi Quran itu hanya nasibnya begitu, tulis ayat kursi, tempel, buat menangkal ada jin, setan masuk. Memang jin setan tuh lewat pintu, ngetok pintu dulu, takut ketika ada ayat kursi. Di kita, sikap Quran tuh baru sampai di sini. Padahal tadi Quran jadi petunjuk itu ketika orang mau membacanya. Tetapi apakah cukup hanya membaca Al-Quran? Membacanya pun luar biasa. Saya mendapatkan faidah, manfaat gitulah dari Ustadz Abu Robani, dan saya adalah orang yang mengalami masa-masa muda beliau, walaupun sekarang juga masih muda sih gitu.
saya belajar metode dulu mengayun suara itu dari beliau. Dulu padahal saya sudah pernah juara MTQ zaman dulu. Tetapi ketika baca dengan beliau itu salah semua. Kenapa? Karena ternyata dulu hanya mengejar lagu, ternyata Quran bukan sekedar dilantunkan, lagunya dienak-enak, tetapi harus tepat. Jadi membaca Quran itu harus ma'a moro'ati tajwidihi, dengan memperhatikan tajwidnya dengan baik, begitu. Makanya mempelajari Al-Quran yang paling pokok, yang paling pertama bagaimana membaca yang baik dulu. Nah, apakah cukup membaca membaca Quran dengan baik? Nah, kata Imam Ibnu Taimiyah, ternyata ada fase yang kedua, man qara'al Quran walam yatadabbar ma'anihi faqad hajar. Siapa yang sudah baca Quran, tetapi dia tidak mencoba memahami isinya. Karena Quran bukan sekedar bacaan. Quran itu adalah hudan linnas. Bagaimana kita bisa mendapatkan hudan ini kalau kita tidak mencoba memahami isinya? Di kita, mohon maaf, hanya mencukupkan Qurannya sebagai bacaan. Bahkan ada orang yang baca Quran tuh hanya surat-surat tertentu saja dengan maksud tertentu. Misal baru ketemu Quran tuh kalau ada yang meninggal baca surat Yasin. 2, kalau menikahkan anaknya baca surat Ar-Rahman. Kalau ada yang nyunatan baca surat Ar-Rahman. Tidak ada yang khitanan, tidak ada yang menikah, tidak ada yang meninggal, istrinya hamil, baru ketemu baca Quran. Itu pun hanya 2 surat. 1 surat Yusuf, 2 surat Maryam. Yusuf, karena kalau mau dibaca itu supaya gantengnya seperti Yusuf. Makanya baca surat Yusuf. Baca surat Maryam supaya nanti anaknya itu cantik seperti Maryam. Urusan cantik dan enggak mah gimana ibu bapaknya tuh. Kalau bapaknya kayak Mas Ari Untung ya wajar lah gitu kalau gara ranteng mah. Justru Anda dipertanyakan anak-anaknya enggak ganteng enggak cantik itu dipertanyakan anak saha eta gitu. Makanya ada orang yang baca Quran tujuannya buat itu. Nanti kalau mohon maaf sekali nih, kalau orang baca Al-Quran, betul, bagus baca Quran, tapi baca surat Yusuf bukan salah, bukan dilarang. Silahkan baca surat Yusuf, baca surat Maryam, tapi motivasinya, jangan karena gantengnya, bukan karena cantiknya. Itu mah gimana bahannya. Nanti bagaimana kalau apa yang dibaca mempengaruhi janin? Kalau orang bacanya surat Al-Fil bagaimana nanti? Kebayangkan, atau ibunya, mah kenapa baca surat Al-Baqarah? Hati-hati, nanti anak kita seperti sapi betina, kan bahaya itu juga. Makanya apa yang dibaca silahkan baca, bukan karena motivasi itu. Mending kalau nanti baca surat Yusuf, ganteng kayak Yusuf, baca surat Al-Baqarah, baca surat Al-Fil, mending. Nanti baca surat An-Naml, anaknya siga sirem, letik gitu kan, bahaya eta. Atau Al-Ankabut, jadi Spider-Man tuh, jadi pas lahir kemana anaknya, itu nempel pada waktu zaman hamilnya sering baca surat Al-Ankabut, jadi ketika lahir tuh anaknya tiba-tiba nempel di tembok kan, itu bahaya. Makanya baca ayat apapun silahkan, tapi mending Bapak Ibu sekalian itu membaca 1 surat ya. Ada orang yang hanya baca ayat-ayat tertentu untuk kepentingan tertentu saja. Misalkan supaya gampang dimudahkan urusan, misalkan ingin dapat kerjaan baca surat Kahfi ayat 10. Kemudian nanti kalau cinta bertepuk sebelah tangan, siap menyatakan ditolak, bacakan surat Toha ayat 39. Nah, tiupkan sedikit nih ke wajahnya, apalagi ada airnya itu, bacakan wa'alqaitu alaika mahabbatan minni walitusna ini, tiupkan, insya Allah itu ngejar gitu. Katanya kalau para jomblo nih baca surat Toha ayat 39. Ada juga nih perawatan daripada skincarean gitu kan, kalau wajah itu nggak begitu mulus ya, bacakan saja wa idza jibalu suyirat, apabila gunung-gunung diratakan. Jerawat itu gunung yang kecil, gunung yang besar saja diratakan apalagi jerawat gitu. Ada lagi nih, gimana kalau saya ditagih hutang? Tenang nih, ada solusi juga di Quran. Kalau ditagih hutang, maka bacakan surat Yasin. Wa ja'alna min baini aydihim saddaw wa min khalfihim saddan fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Kami jadikan di hadapan mereka penghalang, di belakang mereka penghalang, lalu kami tutup pandangan mereka sehingga mereka tidak bisa melihat. Ngadadak poek eta teh. Jadi kalau debt collector mau nagih, baca ini tuh surat Yasin gitu.
Ada juga nanti kalau dikejar anjing, bacakan katanya wal yatalatop sambil dia jongkok pegang batu. Nah, ini baca ayat-ayat tertentu saja untuk maksud tertentu. Padahal Quran bukan untuk itu, tapi hudan linnas. Makanya kewajiban bagi kita nih, setelah kita bisa membaca Quran dengan baik, harus punya keinginan bagaimana nih mendalami isi dari Al-Quran itu sendiri. Maka penting kita minimal memiliki terjemah Al-Quran, gitu. Punya tafsir, ada halakoh-halakoh ilmiah terkait dengan pembacaan Quran. Dan ini juga yang harus diluruskan. Tadarus bukan sekedar semata-mata ngejaga supaya kita cepat tamat gitu. Tapi tadarus itu dari kalimat darosa awalnya, sulasi mujarodnya, bakia asaruhu. Jadi bakia asaruhu itu bekasnya tetap nempel. Tadarosa ya tadarosu, artinya bagaimana Quran yang dibaca ini bisa membekas pada diri kita. Makanya kalau bacaannya kurang bagus, sok perbaiki bacaannya. Sudah bagus bacaan Qurannya, skill kita naikkan. Bagaimana kita memahami Quran. Karena bagaimana mungkin kita bisa mendapatkan petunjuk dari Al-Quran kalau kita tidak memahami isinya. Jangan sampai ada pepatah Arab, kalkirdun ngagugulung kalapa gitu. Seperti monyet ngagugulung kalapa. Tahu ini suatu hal yang luar biasa, yang istimewa, tapi kalau kita dipesek, tidak dibuka, tidak dilihat isinya, kita nggak akan mendapatkan saripatinya. Yang terakhir, kata Imam Ibnu Taimiyah, man qara'ahu wa tadabbar ma'anihi walam ya'mal bima fihi faqad hajara. Siapa orang yang suka baca Quran, sudah memahami isinya, maka harus siap hati dan pikiran kita ini tunduk terhadap aturan Allah, yaitu siap mengamalkan apa yang ada pada isinya. Jadi siapa yang membaca, kemudian dia memahami, tapi tidak mengamalkan, dia sudah menjauhi Al-Quran itu. Makanya siapa orang yang tidak meninggalkan Quran? Orang yang membaca, memahami, dan dia siap mengamalkan, dialah yang akan mendapatkan bentuk Al-Quran. Karena mohon maaf, kita belajar ngaji bukan sekedar supaya mengerti, kita cari ilmu bukan sekedar supaya tahu, tapi sudah mengerti dan tahu apa yang harus kita lakukan dari apa yang sudah kita pahami tadi. Quran bukan sekedar bacaan, kita hidup selamat di dunia dan akhirat. Maka mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang yang menjadi para sahabat Al-Quran, sebagaimana janji Rasulullah, iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran karena kelak Quran itu akan datang sebagai syafaat, orang yang akan menjadi sahabat bagi orang-orang yang suka membacanya kelak di hari kiamat.